Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat hadir di mata kuliah PPDE. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana pengantar pengolahan data elektronik. Arti daripada PPDE pada mata kuliah PPDE kali ini adalah diartikan bahwa pengolahan data yang dilakukan oleh pengguna itu dilakukan menggunakan komputer. Jadi, elektronik dalam mata kuliah PPDE adalah diartikan sebagai komputernya. PPDE juga adalah bagaimana memanipulasi sebuah data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Jadi data yang dikelola oleh pengguna ya, kemudian ketika dikelola itu adanya sebuah proses ya, kemudian dari proses itu bisa menghasilkan informasi ya dengan bantuan alat elektronik yaitu komputer. Nah, definisi dari komputer adalah ini adalah alat yang digunakan untuk memproses atau mengelola sebuah data ya. Di sana adanya kontrol ya, controlling program ya. Kemudian ada yang disimpan ya, di penyimpanan program atau proses ya. Kemudian dari proses tersebut bisa menghasilkan sebuah informasi ya, yang merupakan adalah hasil dari pemprosesannya. Nah, di dalam pemprosesan komputer ya ada aspek komputerisasi ya. Jadi ada aspek komputerasi ya, yang dimana di sana terjadi sebuah pemrosesan ya berdasarkan beberapa aspek. Ada dua aspek ya di dalam komputerisasi. Yang pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis di sini adalah terdiri dari hardware. Ini adalah perangkat keras. Kemudian yang kedua ada software. Kemudian yang ketiga ada brainware. Hardware di sini adalah perangkat kerasnya. Ini berupa alat-alat yang ada di komputer yang bisa dilihat ya. Kemudian bisa dipegang. Kemudian kalau software ini adalah aplikasinya ya, atau perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga ini adalah brainware, penggunanya. Jadi ketiga bagian ini ya, hardware, software, dan brainware ini adalah satu kesatuan ya. Kalau seandainya hanya ada dua, misalkan hardware dan software, ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa dilakukan pemrosesan karena brainware di sini adalah penggunanya ya. Kalau seandainya hardware dan software ini sudah siap namun tidak digunakan ya, tidak dikontrol oleh si brainware, tidak diciptakan pemrosesannya, ini sama saja tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Begitupun antara hardware dan software. Ketika hardware-nya sudah siap, kemudian brainware-nya sudah siap, tetapi aplikasinya, perangkat lunaknya tidak ada, belum terinstall ya, belum ada di komputer. Ini sama saja tidak bisa melakukan pemrosesan. Begitu juga dengan software dan hardware. Softwarenya ada, kemudian brainware-nya ada ya, kemudian komputernya tidak ada. Ini juga sama saja. Artinya ketiga bagian ini adalah saling keterhubungan ya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek non teknis ya. Non teknis di sini adalah selain daripada aspek teknis yang tadi ya, di sini dicontohkan dengan dukungan manajemen ya, atau disiplin baru atau kebijakan-kebijakan baru. Ketika ada kebijakan terhadap pengolahan data, proses yang dilakukan dari mulai menginput data ya, kemudian sampai menghasilkan informasi ya, ada kebijakan khusus ya, tahapan-tahapannya, maka ini akan mendukung terhadap pemrosesannya, yaitu aspek teknisnya. Nah, apa saja sih di dalam aspek teknis tersebut
Nah, yang pertama tadi ada hardware. Hardware di sini adalah mendeskripsikan sebuah elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersamaan dengan peralatan yang digunakan dari komputer. Jadi ini uh, peralatan kerasnya yang bisa dilihat, kemudian yang bisa dipegang, ya, baik itu CPU, ya, proses prosesornya, kemudian yang di luarnya ada keyboard, ada mouse, kemudian ada hard disk. Nah, itu adalah alat-alat hardware-nya. Kemudian yang kedua ada software. Software di sini adalah perangkat lunaknya, ya, komponen yang ada di dalam processing system, ya, di mana di dalamnya ada beberapa program, ya, atau teknik-teknik untuk mengontrol sebuah sistem, ya. Ketika kita mau membuat surat misalkan, software apa yang dibutuhkan untuk membuat surat? Contohnya adalah Microsoft Word, ya. Nah, maka Microsoft Word itu adalah untuk memproses sebuah datanya di dalam Microsoft Word. Ya, kemudian kalau pengolahan angka itu ada Microsoft Excel. Kemudian untuk player musik misalkan atau mau ngeprint, ya, itu ada dukungan driver print, ya. Kemudian nanti didukung dengan perangkat hardware-nya. Kemudian yang ketiga ini adalah orang atau pengguna daripada komputernya, ya, pengguna daripada softwarenya, ya. Ini bisa user, ya, pengguna biasa, kemudian analis sistem, kemudian ada yang dinamakan programmer. Ini adalah untuk atau orang pembuat program. Nah, aspek non teknis, ya, ini tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan. Contohnya ada dukungan manajemen. Ini ada pengaruh daripada dukungan manajemen atau pengolahan operasional di kantornya atau di tempat kerjanya, ya. Kalau seandainya ada SOP baru, standar operasional, nah itu harus diikuti tahapan-tahapannya berdasarkan dari pengolahan, ya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan baru, ya. Artinya misalkan yang dulu misalkan operasional ketika mau memperoleh surat izin misalkan, nah maka dengan adanya sistem komputerisasi, nah kebijakan itu diganti menjadi online misalkan. Yang tadinya offline, ya, harus mengajukan secara langsung. Nah, maka dengan adanya kebijakan baru ini harus dilakukan dengan cara komputerisasi, ya. Yang dulunya misalkan operasional masih dalam segi manual, misalkan pelaporan manual, kemudian proses operasional secara manual. Nah, maka dengan adanya kebijakan baru yang harus diharuskan untuk online, ya, maka ini dilakukan. Ini adalah berada di aspek non teknis. Nah, ketika kita di breakdown, ya, daripada komputer, ya, seperti halnya tadi ada di aspek teknis, ada 3 bagian, ada hardware, software, dan brainware, ya. Kalau kita breakdown, ya, contohnya di sini komputer ada di hardware-nya, maka di hardware-nya pun terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya ada alat input, ya. Alat input contohnya adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan sebuah data. Apa saja itu? Contohnya adalah keyboard. Alat input, ya, alat masukan. Kita menekan huruf A, B, C, dan D, ya, atau tombol yang lainnya di keyboard, itu seolah-olah adalah sebetulnya proses memasukkan sebuah data, menginputkan data. Selain keyboard ada mouse, ya. Ketika menekan atau ketika kita mengklik sebuah tombol, maka itu adanya atau terjadi masukan. Double klik, double klik, klik kanan, drag, ya. Itu adalah proses memasukkan sebuah data input. Kemudian selain itu ada mic, ya. Ketika kita berbicara
menggunakan mic ya, kemudian dikirimkan ke dalam komputer ya, diproses di komputer, itu adalah sama dengan alat input. Kemudian selain mic ada scanner ya, alat untuk memindai sebuah data ya, dari data kertas ya yang tadinya di dalam laporan kertas ya, sifatnya kertas, bagaimana dari kertas tersebut bisa dipindai ya, di-scan, kemudian disimpan di komputer. Itu adalah sama alat input. Kemudian alat yang kedua ada yang dinamakan dengan storage unit. Ini adalah media penyimpanan ya. Penyimpanan ada yang sifatnya sementara, ada penyimpanan yang sifatnya permanen. Sifatnya yang sementara adalah penyimpanan pada saat komputer itu berjalan atau running. Contohnya adalah RAM, Random Access Memory. Fungsinya adalah menyimpan sebuah data hanya pada saat komputer itu nyala ya. Jadi kalau seandainya komputer itu nyala, kemudian pengguna komputer membuka sebuah data, baik itu Microsoft Word, baik itu sedang mendengarkan musik ya, ataupun membuka sebuah aplikasi game misalkan, nah itu sebetulnya disimpan di dalam media penyimpanan sementara, yaitu RAM gitu ya. Ketika komputer itu mati ya, ataupun di shutdown ya, maka aplikasi dan game tersebut ya yang tadi itu tidak ada ya ketika sudah dimatikan ya. Jadi penyimpanan sementara hanya bisa dilakukan apabila komputer itu nyala ya. Ketika tidak nyala, program atau aplikasi atau data-data yang tampil di layar komputer itu tidak ada kalau seandainya komputernya tidak nyala. Kemudian penyimpanan yang secara permanen ya, jenis yang kedua adanya adalah yang disimpan di dalam hard disk atau yang dinamakan dengan hard disk ya. Kita ketahui ketika kita mau menyimpan sebuah data ya di hard disk ya, itu akan selamanya ada ya, walaupun komputernya tidak nyala. Harddisknya dipindahkan ke komputer lain, datanya masih ada ya, ataupun dari komputer lain dinyalakan di komputer kita, misalnya di komputer yang saya gunakan. Nah itu sifatnya adalah permanen. Contohnya misalkan flash disk juga sama, itu termasuk dalam penyimpanan permanen ya. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan CPU. CPU di sini adalah Control Processing Unit ya. CPU di sini adalah yang dinamakan dengan prosesor. Jadi jangan sampai mengartikan bahwa CPU ini adalah casingnya ya, karena kebanyakan pemahaman di luar bahwa CPU itu adalah yang ada di samping layar monitor ya, yang kelihatannya kotak gitu ya, padahal itu adalah casing ya. Di dalam casing itu ada motherboard, di dalam motherboard terpasang CPU ya. Nanti silakan bisa cari di Google ya, CPU itu adalah prosesor ya. Nah, di dalam casing ya. Itu berbentuk kotak ya. Kemudian di belakangnya ada pin jarum ya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan prosesor. Tugas dari CPU atau Control Processing Unit adalah yang pertama adalah mengontrol tentunya ya, mengontrol proses yang dilakukan oleh alat input, kemudian ada hubungannya dengan penyimpanan ya, itu semuanya dikontrol. Mana yang pertama kali diproses, mana yang harus nunggu, nah itu dikontrol oleh prosesor. Kemudian ada yang di CPU ada yang dinamakan dengan ALU
ALU di sini adalah Arithmetical Logical Unit ya. Jadi di dalam CPU ada ALU, bagian ALU Arithmetical Logical Unit. Fungsinya adalah untuk menghitung apabila terjadi perhitungan ya. Kalau seandainya penjumlahan ya, penjumlahan, perkalian ya, itu sebetulnya dilakukan oleh ALU, Control Processing Unit. Di dalamnya ada yang dimakan dengan ALU, Arithmetical Logical Unit. Nah, sebetulnya seluruh yang kita masukkan ke dalam alat input sebetulnya itu berbentuk sebuah bilangan atau angka ya. Jadi ketika kita menekan tombol A, tombol B, C, D, dan yang lainnya, itu sebetulnya adalah komputer hanya mengenal sebuah angka saja ya. Ketika kita menekan tombol A, maka itu dibaca, nanti dikonversikan ke dalam sebuah bilangan. Makanya dari bilangan itu kemudian diproses oleh ALU, kemudian dihasilkan sebuah informasi, dikembalikan lagi ke layar huruf A lagi ya. Jadi ketika kita menekan DCI, nah sebetulnya itu komputer hanya mengenal bilangan saja, bukan huruf A, bukan huruf B, tetapi bilangan. Kemudian dari huruf DCI itu dikonversi ke bilangan. Kalau seandainya ada perhitungan, dihitung dulu ya. Kemudian ketika ditampilkan ke layar lagi, itu dikonversi lagi ke bilangan alfabet ya. Dari bilangan ke alfabet ke huruf, maka ditampilkan ke layar huruf DCI lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan alat output. Alat output di sini adalah alat keluaran ya. Setelah dilakukan data itu diinput oleh alat input, baik keyboard, mouse tadi ya, kemudian diproses oleh CPU, kemudian disimpan di hard disk atau di flash disk ya, maka data tersebut ditampilkan di alat output. Apa saja alat output? Contohnya yang ada di depan kita, misalkan layar atau monitor ya. Data yang kita masukkan huruf DCI. Nah, supaya kita tahu bahwa yang saya inputkan itu DCI, nah maka ditampilkanlah di layar. Seperti itu. Kemudian alat output yang kedua contohnya adalah speaker misalkan. Dari yang kita masukkan oleh mic, kemudian bagaimana dari mic tersebut bisa dihasilkan suara, bisa terdengar. Nah, alatnya adalah speaker. Jadi dari mic tadi dimasukkan, kemudian diproses, kemudian ditampilkan lagi, didengarkan di speakernya. Intinya, alat output di sini adalah alat yang hasil keluaran atau hasil proses ya oleh CPU ya, kemudian dikeluarkan oleh alat output. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan printer ya, printer itu termasuk ke dalam alat output. Jadi setelah di print ya, maka dokumennya nanti bisa dilihat di kertas ya. Itu adalah alat output. Nah, ini adalah bagian dari elemen dari hardware-nya. Kemudian yang kedua dari software. Software di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian yang kedua adalah program aplikasi. Ya. Jadi di dalamnya ada sistem operasi. Ya. Sistem operasi apa saja? Nah, contohnya yang paling sering digunakan adalah Windows. Ya. Yang familiar sekarang adalah Windows. Jadi aplikasi tidak bisa diinstal ya, tidak bisa ada di komputer kalau seandainya sistem operasinya tidak ada. Ya. Dan ini harus disesuaikan juga program aplikasinya. Apakah program aplikasinya ini
support untuk sistem operasi Windows atau tidak. Karena program aplikasi pun banyak jenisnya, dan ini ditentukan juga berdasarkan sistem operasinya. Sistem operasinya ini untuk apa saja gitu aplikasinya. Nah, ini disesuaikan juga. Selain sistem operasi Windows, ada juga sistem operasi Linux ya. Kemudian Mac OS ya. Kemudian kalau di handphone itu ada yang dinamakan dengan Android ya. Nah, aplikasinya pun ini disesuaikan dengan sistem operasinya. Program aplikasi tersebut, program aplikasi di sini maksudnya adalah seperti yang tadi, ada pengolahan software atau aplikasi kantor, ada Microsoft Word, Excel, yang lainnya. Kemudian program aplikasi untuk multimedia, baik itu player musik, video, kemudian editing foto, video, dan selanjutnya. Atau program aplikasi pendukung kantor tadi. Nah, inilah elemen daripada software. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah brainware. Brainware di sini adalah pengguna dari komputernya ya. Apa saja? Nah, tadi ada operator ya, yang pengguna daripada komputer dan softwarenya. Kemudian ada programmer, membuat aplikasi komputernya. Kemudian analis sistem, ini untuk mendukung bagaimana membuat sebuah program aplikasinya. Ini adalah contoh atau jenis atau kategori daripada brainware. Nah, intinya adalah pengolahan dari data yang dimasukkan di dalam mata kuliah PPDE adalah bagaimana mengelola sebuah data ya, dengan menggunakan perangkat komputer ya, mulai dari input, kemudian output, kemudian proses, kemudian outputnya. Itu dilakukan di dalam komputer. Nah, sebetulnya data itu apa sih? Ya, tadi ada data, kemudian ada pengolahan data, kemudian tadi setelah diproses ada informasi. Nah, data di sini adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Ya, jadi baik itu sebuah angka yang dimasukkan tadi di keyboard ya, kemudian huruf, kemudian simbol, atau gabungan yang dari angka, huruf, dan simbolnya. Nah, ini adalah sebuah data ya. Data yang kita masukkan ke dalam sebuah keyboard ya. Ini adalah sebuah data. Kemudian proses data ya, pengolahan data adalah bagaimana memanipulasikan sebuah data ke dalam bentuk yang lebih berguna ya. Contohnya adalah dari huruf angka tersebut yang kita masukkan ya, kemudian bisa menghasilkan sebuah laporan, makalah misalkan, atau artikel misalkan ya. Jadi ini adanya sebuah proses. Kemudian informasi di sini adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh pengolahan data ya, ke dalam bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Ya, tentunya informasi ini tidak ada kalau seandainya datanya tidak ada data yang dimasukkan. Ya, sekali lagi, informasi ini bisa ada ya apabila ada data yang dimasukkan, kemudian ada proses yang dilakukan sehingga bisa menghasilkan informasi. Nah, untuk menampilkan informasinya, peralatan apa yang dibutuhkan? Tadi peralatan output, baik itu monitor, baik itu nanti speaker, printer ya, ataupun data-data yang untuk dikeluarkan ya hasil prosesnya. Nah, ini adalah siklus pengolahan datanya seperti ini. Jadi tahapannya ada organisasi. Organisasi di sini adalah bagaimana
mengumpulkan sebuah data, ya, mengelompokkan, kemudian memilah-memilah, ya, atau mengklasifikasikan, ya. Ini adalah berada di organisasi. Ya, data yang dimasukkan misalkan berupa laporan misalkan atau surat, ya, maka ini diklasifikasikan, ya, apa saja yang digunakan, ya, file gambar apa yang nanti akan disisipkan, ini akan di organisasi, dipilah-pilah dulu. Kemudian setelah dipilah, diklasifikasikan, dikumpulkan, baru di input, ya. Input di sini, kemudian setelah ada proses input dimasukkan oleh alat input, ada yang dinamakan dengan proses, ya. Pengolahan datanya terjadi di sini, ya, diproses. Ada yang menyimpan, ada yang menarik. Contohnya adalah data itu sudah selesai diproses, maka disimpan ini, ya. Kemudian mau diperbaiki, ya, maka diambil panahnya ke atas, diproses lagi karena terjadi perubahan data. Kemudian kalau sudah selesai disimpan lagi, kemudian bisa ditarik lagi. Artinya proses yang dilakukan oleh pengguna atau user ini bisa disimpan, bisa ditarik, dan bisa dihapus. Penyimpanan di sini adalah bagian penyimpanan, ya, baik itu tadi ada random access memory yang penyimpanannya sementara, ada atau misalkan penyimpanan yang secara permanen, ya. Kemudian selanjutnya setelah diproses baru ditampilkan di alat output, ya. Alat output kemudian baik itu monitor, printer, speaker, dan lain-lainnya. Kemudian setelah dilakukan output, ya, sudah dikeluarkan, baru didistribusikan. Contohnya kalau tadi surat, ya, membuat surat, ya, output sudah di print suratnya, baru didistribusikan suratnya ke pengguna, ya, ke nanti yang penerima surat tersebut. Ini distribusi. Inilah siklus dari pengolahan data. Ini penjelasan yang tadi, ya, organisasi, kumpulan data, kemudian tadi ada alat input, ini alat masukan, kemudian processing, ini tadi berada di proses, ya, kemudian ada output, ya. Ini untuk alat output, hasil dari processing, kemudian distribusi, ini mendistribusikan dokumen atau hasil output atau informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kalau seandainya tadi membuat surat, maka distribusi di sini adalah mengirimkan surat tersebut ke penerima surat tersebut. Nah, manfaat dari pengolahan data, ya, ini meminimalkan kebutuhan tenaga manusia, ya. Yang tadinya misalkan data itu ditulis tangan, ya, nah, dengan adanya alat processing, ya, dengan adanya komputer, ini akan meminimalkan kebutuhan tenaga manusia, ya. Hal ini karena beberapa pekerjaan dilakukan secara otomatis oleh peralatan bantuan seperti adanya komputer, ya. Kalau seandainya misalkan data yang kita ketik misalkan ditulis tangan ataupun di mesin tik, ya, nah dengan adanya komputer, bantuan komputer, ini tinggal satu kali menekan tombol print, ya. Kalau seandainya digandakan, ya, ini akan membantu pekerjaan manusia lebih mudah, lebih rapi, ya. Kemudian yang kedua, kemampuan komputer untuk memproses data bisa lebih besar, ya. Keakuratannya lebih besar, kemudian kecepatan, kemudian fasilitas pengendalian otomatis, dan pengolahan secara serentak. Contoh adalah pembuatan faktur penjualan. Dengan mudah dimanfaatkan pengolahan data komputer. Maka operator hanya memasukkan jumlah barang yang dipesan, kemudian perhitungannya sudah dilakukan secara otomatis, ya. Data yang kita masukkan misalkan mengelola keuangan,
Misalkan contoh menggunakan software pengolahan angka itu menggunakan Excel ya, maka dengan bantuan komputer ya bisa dilakukan secara otomatis ya. Nah, ini akan mempermudah pekerjaan manusia ya, sehingga data itu pengolahan datanya bisa secara otomatis ya. Kemudian selanjutnya tujuan dan fungsi pengolahan data ya. Tujuannya adalah untuk mengambil informasi ya, dan hasilnya menghasilkan informasi dalam bentuk yang berguna ya. Ini adalah fungsinya, tadi mengambil program ya, dimasukkan dengan alat masukan, kemudian atau alat input ya, kemudian menyimpan program, kemudian menjalankan proses, kemudian menyimpan hasil ya, kemudian nanti mencetak atau menampilkan data yang disimpan dari hasil pengolahannya. Nah, itulah pengantar daripada PPDE ya. Intinya adalah bagaimana pengolahan yang dilakukan oleh pengguna ya, itu dilakukan secara elektronik ya, dengan bantuan elektronik ya, atau di sini alatnya yang dinamakan dengan komputer ya. Ini akan mempermudah hasil dari pekerjaan dari si pengguna tersebut ya. Jadi selama nanti 1 semester ke depan ya, nanti kita akan membahas bagaimana proses yang dilakukan oleh komputer ya, sehingga bisa menghasilkan informasi berdasarkan data-data yang dimasukkan. Demikian yang bisa disampaikan pada pengantar mata kuliah PPDE ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.